saksi alam, dupa, dipam, kecemerlangan, pencahayaan untuk menuju pencerahan yang sesungguhnya dari kegelapan. Dupa, kemudian ada bunga, kemudian ada kuangen. Sembahyang keping kali mesrana antuk sekar gitu biasanya ya. Atau sembahyang kedua mempergunakan sarana bunga. Ya. Bunga atau sekar ini adalah memiliki makna kesucian. Sekar ini artinya sekar herdaya. Kita persembahkan lewat sekar yang ada di luar. Simbolnya itu berbentuk warna. Warnanya itu ada yang kadang menyebut Rakta Teja mempergunakan sekar petak, ada yang mempergunakan sekar merah, ada yang mempergunakan sekar kuning dan seterusnya. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Karena kenapa? Karena saat sembahyang kedua mempergunakan sekar saja, itu yang paling tepat. Makin mesrana antuk sekar, entah itu petak, bang, kuning, teleng, dan seterusnya itu benar. Karena kenapa? Beliau yang kedua kita puja ini sudah dalam bentuk Saguna Brahman. Ida Betara yang Siwa Aditya. Ya, Siwa Aditya. Bergelar daripada Dewa Surya itu sendiri. Atau Ida Betara Surya. Surya pinaka saksi. Mana sih yang di dalam dunia ini yang tidak disinari oleh Ida Betara Surya dalam bentuk simbol beliau, yaitu lewat sekar. Ya. Warna matahari itu kita tidak bisa simbolisasikan atau tidak bisa kita niasakan, tidak bisa kita wujudkan lewat hanya warna merah atau putih atau kuning saja. Padahal warna dari alam semesta ini adalah magiku ibiniu bahkan ya. Bahkan tidak berwujud, ada di pengindran Istadewata itu pun kita berbagai warna ada. Tidak ada. Yang pertama ini dalam bentuk Saguna Brahman, hampir menyerupai ya, hampir Saguna Brahman. Beliau yang dipuja itu adalah Ida Betara Siwa Aditya. Dengan mantra beliau, dengan mempergunakan sekar, sarana untuk sekar petak, bang, dan seterusnya, yang jelas mempergunakan sekar. Dan yang paling penting sekar ini bukan hanya sekar langsung ambil bunga begitu saja, tetapi sekar herdaya. Ini yang penting maksudnya. Esensi dari keramahan yang semua. Sekar herdaya ini apa? Ketulus ikhlasan yang ada di dalam diri ini. Sekar atau bunga dalam diri ini yang dipersembahkan. Bunga dalam diri yang paling terpenting. Bukan hanya seremonial mengaturkan bunga saja. Sembah kaping kalim serana sekar. Om Aditya Sya Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskara Namastute. Itu yang tepat. Itu yang benar. Bagi kalangan mulaka atau orang biasa, Om Rang Ringsah Paramesyu Aditya itu Sinampura. Menurut Tata Titi, itu hanya dipergunakan oleh orang yang sudah pinandita, yang sudah di Ekajati dan di Dwi Jati. Om Rang Ringsah, karena itu adalah perputaran aksara. Kalau yang hanya ulaka, kita perlu ketahui Om Aditya Sya Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskara Namastute. Ini artinya ada esensi yang kedua, yaitu muncul sebuah benih kehidupan di dalam jiwa kita. Ini sudah berbentuk jiwa. Tadi kan sunia dalam unsur masih prana, nafas antara ibu dan bapak kita. Sekarang sudah berbentuk, ya, makanya kita dikandung, sudah berbentuk, ada jiwa, sentuhan jiwa, tetesan benih jiwa itu dalam bentuk putih. Coba bayi itu kan diibaratkan seperti kertas putih. Ya, jadi belum tersentuh sama sekali. Makanya lewat sekar Padma Herdaya. Om Aditya Sya Param Jyotir Rakta Teja Namastute. Kalau begitu, kalau puja stawa ya, atau stawa surya. Ini unsur yang kedua yang muncul. Kemudian yang ketiga, mesrana kuangen. Ya, kuangen. Cukup
kalau yang mengantar acara atau mengantar tata citi persembayangan biasanya kuangen saja diucapkannya. Kalau ada yang mempergunakan sekar warna-warni dados kangkat, itu sudah artinya kita pakemkan bahwa yang ketiga memang sudah dalam bentuk ista dewata, kuangen. Kue pinake wewangian yang ada dalam diri kita. Ini menurut lontar Sri Aji Jaya Kusunu, kita mempergunakan kuangen. Dalam bentuk beliau itu sudah berbentuk, ya, berbentuk ide betara, berbentuk ide betara betari ya kalau di Bali, berbentuk ranying hatala langit kalau di Kalimantan, berbentuk kaulo gusti ya kalau di Jawa misalnya, bentuk ya sudah berbentuk dewa dewi, ide betara betari. Makanya ada niasa patung, Darasiwa, ada patung Dewi Saraswati dan seterusnya, banyak sekali. Lewat simbol-simbol ini kita belajar memahami, mendewasakan diri kita bahwa esensi keramaning sembah tidak hanya lewat menyakupkan tangan kemudian ada kuangen saja. Tapi di dalam diri kita juga ada wewangian yang perlu kita terus gaungkan. Wewangian ini dalam diri yang sesungguhnya. Ya, bagaimana kita mencari ke dalam, bukan hanya mencari keluar saja, tapi bagaimana mencari diri ke dalam. Ini yang lebih penting. Oke, umat sedharma. Jadi ista dewata, beliau yang dipuja. Di mana beliau dipuja? Dalam bentuk misalnya kalau di rumah kecil kita sederhana sekali kita terapkan, tanamkan, terapkan sehari-hari ya. Minimal tidak hanya memakan waktu berjam-jam. Beliau tidak meminta kita berjam-jam. Hanya keramaning sembah saja dulu, ya, keramaning sembah minimal untuk datang menapaki kaki itu ke merajan atau Sanggah Kemulan itu diawali dari keluarga kecil kita. Ingat, membakti itu intinya. Kemudian yang ketiga ini ista dewata yang dipuja. Ista dewata pengidering buana. Kemudian kalau kita punya Kemulan, Brahma, Wisnu, Iswara. Kalau kita punya ibu, karang orang dua nih ke Purusa kelawan Perdana, itu ada Purusa Perdana, ada Kemulan. Inilah konsep Maharshi kita dulu, ya, empu-empu kita, empu Kuturan, empu Markandeya datang ke Bali sebelumnya, kemudian empu Kuturan, kemudian Dangyang Nirarta mendirikan Padmosana, yang satu diperbanyak, yang banyak disatukan lewat Padmosana. Ini sudah konsep yang sudah luar biasa. Hanya saja konsep-konsep ini dipahami tidak sampai di dalam diri. Pangtan iraga umat agama Hindu ini ingin maju dari sisi keyakinannya, tingkah lakunya, tetapi malah mejugjag sesamanya membali. Ini yang perlu diketahui umat sedharma. Dan ini perlu dipahami bagaimana kita bisa mengkritik diri sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga ini keramaning sembah yang ketiga dengan kuangian. Wewangian di dalam diri ini perlu ditumbuhkan. Tadi menanam benih kemudian tumbuhkan. Tumbuhkan dalam diri, wangian dalam diri kita. Ngewangian raga dulu, ya. Bagaimana kita bisa sesanti melaksanakan sesana kita sebaik-baiknya. Melajah di bloge. Yang ngampun duag, sampunang nyapu kadiaku, ya. Artinya kita terus mengkritik orang lain. Padahal kita masih banyak di luar sana. Padahal kita tak kuasa dengan kemahakuasaan beliau. Di luar sana masih ada yang lebih berkuasa. Malah kita menghujat orang lain terlebih dahulu. Mari kita nyiksik bulu terlebih dahulu ya. Nyiksik nanengakena ring anggo sarire ya. Bagaimana kita bisa menyelami jati diri kita, wewangian yang ada dalam diri kita. Ista dewata nika apa? Dewata nawa sange. Selain itu ada trayo dasa saksinya menyaksikan kita. Ide sang yang widiwasa memperagayang. Ide betara iswara, warnanya putih, ya. Ong semakin ulun ri paduke yang mami yang pakulun ide sang yang pinake yang purwaning desa ide yang betara iswara pinake aksarania sang malinggih nia marikanang herdaya tungtunging herdaya. Ya, itu dulu digelorakan di dalam hati kita. Agar aksara itu nyusup ring anggo sarira. Sang pinake ring purwaning desa anyusup sira marikanang herdaya. Bagaimana warna putih, sekar putih ini tercium baunya dengan penuh kasih sayang. Sayangi dulu diri sendiri.
Om pakulun sangyang ide yang betara yang pinak sane magenah ring genia. Ya. Pinake sangyang mahesura magenah nia marikanang peparu. Peparu ini, paru-paru. Sehatkan dulu paru kita. Ya, ini sembahyang ketiga ini menggunakan kuangen, wewangian dengan pis bolong itu ya, uang kepeng. Dengan cili di belakangnya pinake sangyang Arda Chandra, windu kenawaning lintang teranggana. Artinya Arda Chandra ini Panca Mahabhuta, windu ini adalah beliau dalam bentuk Saguna Brahman atau sering disebut matahari, kemudian lintang teranggana ini adalah bintang. Di dalam diri kita juga ada Arda Chandra ya. Senang Maheswara ya. Dalam diri kita dalam bentuk gegamelan ide pinake dupa atau dipam. Dalam diri kita paru. Paru ini kita harus jaga, makanya nafas kita harus jaga. Apalagi saat pandemi kemarin, kita harus menjaga nafas. Ide yang Maheswara, sudah dewata. Wam pakulun yang-yangin ide betara yang Brahma. Pinake yang sane mengenah ring daksinaning desa. Alungguh sira marikanang hati. Ya, hati di hati tempatnya. Brahma itu selalu berada di hati. Ya, unsur panas yang ada di dalam hati kita. Makanya baik-baiklah menjaga api yang ada di dalam diri kita, yaitu yang berada di hati. Hanya hati yang bisa menghancurkan racun. Jadi hati yang pertama bisa menghancurkan racun kita. Itulah yang sembahyang ketiga lewat Kramaning Sembah. Kalau di Purudesa, Kelawaning Purupusa pasti dipuja adalah Brahma dan Wisnu. Kenapa? Karena sebentar yang jelaskan bahwa Wisnu nike ada di dalam balutan nyali nike wenten ring tengahing hati. Sani mengenah ring desa apa daksinaning desa. Mengenah sira marikanang hati. Ya, rang suaranya bang, barak. Jadi gada kekuatan, bukan penghancur dalam diri kita itu adalah makanya baik-baik menjaga hati kita agar kita perlu berhati-hati dalam berpikir, berkata dan bertindak. Itu. Jadi sembahyang ketiga Istadewata niki, Istadewata kabeh nih yang dipuja. Tidak hanya satu, tapi Istadewata. Oh, kemudian yang di Nriti desa, ide yang betari rudra. Makanya setra semua niki pasti ngerah di antara Klod kelawaning kauh ring Nriti. Ide pinake sangyang siwa rudra. Alungguh sira parikanang Nriti ning desa, malungguh marikanang jejero. Di sini yang di usus. Ya. Aksaranya sam, sabe, na, me, mang, megenah ring sejeroning jejeroan, ring usus. Om pakulun yang-yangin ide yang betara Mahadewa. Pinake sangyang Mahadewa megenah ring pascimaning desa. Alungguh sira marikanang ungsilan, diginjal. Ya, kita ginjal ini perlu dijaga dengan baik. Ini kesehatan. Itu yang ditanamkan sebenarnya yang di Kramaning Sembah yang ketiga. Bagaimana kita menyehatkan ginjal kita saat kita memuja yang Istadewata. Om pakulun sangyang ide betara sane megenah ring Wayubia. Ya. Ring Wayubia pinake yang-yangin sangyang Sangkara alungguh sira marikanang empedu di empedu tempatnya beliau Sangkara. Makanya itu dijaga dengan baik empedunya. Ya, empedunya dijaga. Beliau berwarna kehijauan. Ya, empedu itu perlu dijaga kita dalam organ tubuh kita. Untuk kesehatan itu Istadewata. Makanya beliau selalu hadir saat tumpak wariga. Ya, tumpak wariga. Sangyang Sangkara pinake ragan tetui dalam diri. Om pakulun sangyang ide betara Wisnu, ring utaraning desa, alungguh sira marikanang nyali. Ya, nyali. Ini berwarna hitam, makanya Purudesa dan Purupusa itu selalu menjadi satu. Dia mengaliri api, kemudian api membakar air, sehingga air dan api itu menjadi satu dalam diri kita. Om pakulun sangyang ide betara Sangkara, ring air sanio desa, alungguh sira marikanang di atas papusuan kita ya, di atas. Makanya aksaranya Sabata Ai, Sang Bangtang Aing, ya, Namang Siwaya yang tadi, Namang Siwaya. Jadi ide betara sambu nike megenah ring di atas, ya, di atas daripada jantung ini, kemudian di bawah kita, nah, wong pakulun sangyang bapu akase,
ya lan Ibu Pertiwi Sidenunggal angringkes sananing daso aksara menados panca aksara lewang panca aksara menados tri aksara ang ung mang. Jadi ang ung mang kemudian selatan, tengah, kemudian utara. Makanya ide betara Brahma kelawaning Wisnu itu menjadi satu di tengah-tengah. Yang menyatukan itu adalah pinaka pralingga ide betara yang Shiva. Ya. Sheyu tekang swarna lingga Allah dening linggante. Semua banyak lingga ini di pengideran buana ini ada, tapi hanya ada satu lingga yang tidak bisa dicapai oleh Brahma. Itu kalau dicari di Brahma Purana, maka ide betara Brahma ngerah ujungnya daripada lingga. Kemudian Wisnu mencari dasarnya daripada lingga, tidak bisa. Karena apa? Karena ide betara Siwa nyelejak niki ring tengah. Sidenunggal dasa aksara, panca aksara, tri aksara, menados ang ong mang nika menjadi ong, gaung ong rahayu. Jadi semua ini menjadi om. Jadi di dalam kramaning sembahyang ketiga ini memakai kuangen niase ide betara yang ista dewata. Om namo dewaya adistianaya sarva wiyapi vai siwaya padma sana eka pratistaya arda nareswarya swaryai nama. Jadi arda nareswari sudah dalam bentuk pursa kelawan perdana, ya. Sudah ada triaksara menjadi dua aksara kelawan ong. Jadi satu aksara itu sendiri. Makanya Ista Dewata di sana disimbolkan. Kadang kalau di Pura Pusa, di Pura Desa, dan di Pura Dalam dilakukan mantra yang kedua oleh para pemangku, oleh para sulingge, Om Catur Dewi Mahadewi, Catur Asrami Betari Siwa Jagat Pati Dewi Durga Musyaridam Dewi. Kalau itu di Pura Dalam, ya. Kalau misalnya itu di Pura Dalam. Jadi ada tatanannya. Dalam diri kita ada juga bagaimana kita memelihara organ tubuh yang tadi, ya. Kemudian kita memelihara apa yang sudah diberikan oleh Desa Yang Budi Waseso, kita bersyukur. Punya dua tangan, punya dua kaki, memiliki hidup, pemikiran, medue wewe kejenana. Ya. Yang paling sangat memberatkan saat ini adalah bagaimana menjaga hati kita ketika kita dihadapkan oleh satu kotak kecil yang ada di dalam kantong kita, yaitu handphone salah satunya. Ya. Perlu kita menjaga indria ini ring Siwa Dwara, pinaka Sangyang Bidara Siwa, bagaimana memposting sesuatu itu, jangan sampai kita memposting dulu baru berpikir. Jadi sudah diposting baru berpikir tentang apa yang diposting setelah adanya kontroversi. Tetapi bagaimana kita thinking before posting, bagaimana berpikir dulu sebelum memposting sesuatu agar itu kesannya ini cocok nggak dikonsumsi oleh publik atau ini sebatas privat. Niki yang perlu diketahui sekali bagaimana kita cerdas bermedia sosial lewat keramaian sembahyang ketiga. Yang keempat, dengan mempergunakan keuangan lagi, nunas panugrahan ringida betara yang samudaya, semuanya nunas panugrahan. Om anugraha manoharam dewa data nugrakam arcanam sarwa pujanam namo sarwa nugrakam Dewa Dewi mah kesidi adnya ngenir malat maka latsmi sidisce dergayuh nirwegena sukawardisce. Jadi bagaimana ide betara yang sedewata tadi kita memohon anugerah di sembahyang keempat lewat kuangen lagi sekali. Kita wujud nyatakan beliau dalam bentuk samudaya, ya. Semuanya ini adalah memiliki sebuah kekuatan ide betara sami, ya. Ide betara sami. Bahkan ide betara yang tidak memiliki nama pun kita sebut, ya. Jadi kita sebut dalam bentuk kuangen yang keempat ini. Mohon anugerah. Beliau dipuja di tahap pertama, kedua tadi, dan yang ketiga dalam bentuk Ista Dewata sudah diwujudkan. Setelah dipuja kita mohon anugerah beliau, ya, lewat yang tadi, yang keempat, sembahyang keempat. Wow, yang kelima kita hentarkan beliau ini bukan ngaturang para musuk semua. Sembah tanpa serana malih apalagi, itu keliru. Jadi yang terakhir itu sembah puyung, memuyung malih, ya, kembali ke kosong. Dari yang kosong menuju yang keisi, kemudian menjadi dilebur kembali menjadi yang kosong kembali. Itu sembah puyung, ya. Sembah puyung ini ngaturang sembah bakti ring kembali lagi
kembalikan beliau ke dalam bentuk sunya loka. Ya, setelah kita memohon anugerah dalam bentuk nirguna tadi, saguna, kemudian memohon anugerah di dalam bentuk guna, ya, jiwatman itu sendiri kita mengaturkan sembah bakti, kemudian kita kembalikan beliau ke dalam bentuk nirguna kembali, sehingga ning nirmala tanpa leteh ring angga sarira niraga, itu maksudnya dalam sembah puyung yang terakhir. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Ia Nama Swaha. Bagaimana nyarires ring angga sariran iraga suang-suang. Itu pentingnya kita mengetahui, sekali lagi yang sampaikan di sini bukan bermaksud menggurui, kemudian waluya kadi meru dan pelawangan yang ring sujeroning ngaturang dharma tetimbangi puniki, tetapi bagaimana kita melaksanakan dari hal yang kecil dulu, mengetahui makna daripada keramaning sembah itu di dalam diri kita. Sehingga kita mengetahui tidak hanya di luar diri. Oh, yen iraga ke pura, nuju ke pura, kita ke pura semuanya, umat Hindu, hanya sebatas kemudian puja trisanya, setelah itu keramaning sembah, setelah itu selesai. Pulang. Ya, berbelanja dan seterusnya pulang. Bukan itu. Maknanya hanya seremonial begitu saja, hanya yantra begitu saja. Tapi di dalam yantra ada sastra yang bermain. Di dalam sastra ada herdaya yang bermain. Herdaya ini apa? Suara hati. Suara sarira ini yang bermain dalam bentuk tindakan-tindakan hati yang baik. Umat sedharma yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat yang sampaikan terkait dengan keramaning sembah ini. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya, dia akan sampaikan terkait mendetailnya bagaimana uperengge, kemudian dengan bagaimana sarana-sarana persembahyangan itu di tema berikutnya. Demikian tanhana wong swasta ayu nulus menawi enten ring sejeroning ngatur titiang atau ada perkataan saya yang salah, ledang ugi ngak samayang permaning ngampurayang duaning kenambet titiange kelintang. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena pada kesempatan ini tiang hanya berbagi kepada umat sedharma semuanya, bukan bermaksud menggurui. Dan apa yang tiang sampaikan di sini adalah berdasarkan atas dasar apa yang tiang alami sedikit, yang tiang pelajari sedikit untuk berbagi lebih luas. Mari kita lakukan ajaran agama Hindu itu kita lakukan bukan hanya sebatas tataran teori atau kontestasi sebuah agama saja. Demikian yang tiang dapat sampaikan, tiang sinem untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema Rahayu.